menyembah Tuhan. Mari kita berkata, mari kita menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau teramat baik, sungguh baik. Namamu besar, haleluya. Engkau percaya ada hadirat Tuhan. Kami percaya ada kesetiaan Tuhan. Kami percaya ada kebaikan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih, buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bukan sampai hari ini saja Engkau baik dalam hidup kami, tapi selamanya, selama musim hidup kami, Engkau tetap menjadi pribadi yang selalu setia atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah ruangan ini, biarlah setiap apapun yang kami bawa ke hadirat Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai, Engkau yang menguduskan, dan kami percaya Tuhan biarlah firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang bisa menguatkan, mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap, mari sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian, puji Tuhan. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, berapa banyak di tempat ini yang sangat-sangat rindu. Kita adalah orang-orang yang haus dan lapar akan benar firman Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan kita. Amin. Saudara sekalian, puji Tuhan, ini adalah kali kedua saya berada di tempat ini. Thank you so much buat pengembalaan di tempat ini. Pastor Robi juga beserta dengan keluarga, juga setiap pengurus yang berada di tempat ini, juga jemaat yang terkasih, mengucap syukur untuk saya bisa kembali bersama-sama dengan saudara. Dan saya melihat bagaimana Tuhan sudah menolong, ada buah yang luar biasa di tempat ini, ada pertumbuhan yang luar biasa di tempat ini. Kenapa? Karena saya percaya ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya adalah Tirsa Agustina. Saya lahir di Kota Malang, Bapak Saudara sekalian. Saya juga melayani di Kota Malang. Kemudian setiap kali saya melayani Tuhan, saya selalu berkata bahwa ketika saya melayani Tuhan, saya mungkin orang Malang, tapi kehidupan saya tidak malang, saudara sekalian ya. Kehidupan saya adalah kehidupan yang beruntung. Kenapa? Karena saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang percaya hari ini hidup kita beruntung. Boleh lambaikan tangannya.
Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan kita karena Tuhan Yesus luar biasa. Dan hari ini Bapak Saudara sekalian, karena kita masih di akhir di bulan Februari, hari ini saya akan memberi judul khotbah saya, yaitu Living in God's Love. Living in God's Love, yang artinya adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang percaya semua kita adalah hidup di dalam kasih Tuhan? Amin. Amin. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk siapa? Apa kita ada dalam namanya intimidasi iblis mungkin ya. Dalam kuasa kegelapan, tapi hari ini oleh karena kasih Kristus, hari ini kita sudah dilepaskan dan dipindahkan ke dalam kerajaan terang, kerajaan anak Tuhan, dan kita dilayakkan untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih tentang living in God's love. Kita hidup di dalam kasih Tuhan, apa yang harus menjadi pengingat dalam hidup kita? Ada 3 hal Bapak Saudara sekalian yang kita mau sama-sama belajar. Apa kaitannya hidup dalam kasih Tuhan? Yang pertama adalah ini. Living in God's love itu artinya adalah ini. Dari kejatuhan menuju kepada apa? Kemenangan. Sekali lagi ya. Ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, itu berarti yang tadinya kita berada dalam kejatuhan, tapi hari ini karena kasih Tuhan, kita beroleh kemenangan. Saudara sekalian, hari ini tahun 2025, kalau secara kalender Chinese, saudara sekalian, adalah tahun apa? Tahun ular, betul ya. Dan ketika saya coba merenungkan, ada yang menarik gitu ya. Ternyata tahun ular di Bible kita pun gitu ya, ada kisah tentang ular, betul? Banyak nggak? Banyak gitu ya. Tapi hari ini ada 3 hal gitu ya, 3 kisah yang menyangkut tentang ular gitu ya. Coba yang pertama ya, kita coba breakdown sama-sama gitu ya, dari kejatuhan menuju kemenangan. Yang pertama, kisah ular pertama ada di mana? Ada yang tahu? Masih di depan banget, di mana? Yes, betul ya. Ular dan Adam dan Hawa gitu ya. Ular dan Hawa lebih spesifiknya ya. Ular dan Hawa di Kejadian. Kita tahu Bapak Saudara sekalian, ular dan Hawa ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana manusia ya, bahkan saat itu ada manusia pertama, semua kita pun pernah apa? Jatuh di dalam dosa. Jadi ular dan Hawa ini menunjukkan bahwa semua kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selama ini adalah jatuh di dalam dosa, Bapak Saudara sekalian. Tapi kabar baiknya adalah kisahnya ternyata berlanjut. Ternyata gak cuma tentang ular dan Hawa gitu ya, tapi ada lanjutannya loh. Ular dan apa? Wait, tanggap ini ya, saya tadi ikut di ibadah pertama ya. Ular dan Musa. Tahu ular dan Musa menunjukkan apa? Ada yang tahu nggak kisahnya tentang apa? Hari itu bangsa Israel itu lagi berontak sama Tuhan. Kemudian mereka semua itu dipagut atau dipagut lah ya, dipagut sama ular. Dan akhirnya mereka menjadi sakit gitu ya. Tapi kemudian ada satu solusi ya. Tuhan saat itu bilang kepada Musa untuk membuat ular tembaga. Tahu ceritanya ya? Dan ular tembaga ini adalah simbolis daripada ketika salib Kristus gitu ya untuk setiap kita. Karena ketika masa itu setiap orang hari itu ya, bangsa Israel yang sedang sakit, ketika mereka melihat ular yang sudah dijadikan ular tembaga gitu ya. Kalau tahu bentuknya saya lupa cantumkan gambarnya, tapi gambarnya itu memang seperti salib Bapak Saudara sekalian. Dan ketika setiap kali semua orang lihat gitu ya, maka terjadi kesembuhan. Ini menunjukkan, menganalogikan bagaimana Kristus yang mati itu untuk menyelamatkan setiap kita. Setiap kali kita memandang kepada Tuhan, maka ada keselamatan di dalamnya. Setiap kali kita berkata Yesus adalah juru selamat, maka Yesus menjadi satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan buat setiap kita. Jadi bicara soal ular dan Musa ini melambangkan bagaimana ada apa? Keselamatan di dalam
Kristus. Ada yang namanya keselamatan dalam Kristus. Yang ketiga, kalau tadi ular dan Hawa ya, menunjukkan kejatuhan. Kemudian ular dan Musa menunjukkan keselamatan. Setiap kali memandang Kristus ada keselamatan. Dan yang ketiga, di perjanjian baru, saudara sekalian, ada yang tahu ular dan siapa? Ular dan Paulus ya. Saat itu kisahnya adalah Paulus dan rombongan ya. Mereka itu sudah ditolong Tuhan. Jadi ada dalam kapal gitu ya, singkat cerita sudah ditolong Tuhan. Dan kemudian pergilah mereka ke sebuah pulau. Tapi di pulau itu ternyata Paulus harus mengalami dipagut oleh ular. Dan semua rakyat hari itu ya, semua rakyat hari itu tahu, warga-warga lokal tahu, wah ular itu adalah ular yang mematikan. Pasti si Paulus bakal habis sudah. Tapi ternyata saudara sekalian yang luar biasa, kisah ini menunjukkan, ular dan Paulus adalah menunjukkan ada kemenangan atas iblis. Kenapa? Ayatnya ada di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-28, ayat yang ke-5 sampai 6 berkata demikian. Tetapi Paulus ngapain? Mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka nih ya, rakyat-rakyat hari itu di pulau itu, ya, mereka menyangka bahwa si Paulus akan bengkak atau akan mati, rebah seketika itu juga. Karena mereka sangat tahu ularnya ini berbahaya. Tetapi ini yang menarik, tetapi sesudah lama mereka ngapain? Menanti, dan mereka juga melihat, kalau dalam bahasa Inggrisnya gini, ketika mereka wait and see, ketika mereka sudah menunggu dan melihat Paulus ya, ternyata yang terjadi apa? Bahwa tidak ada, ayatnya apa? Bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia adalah seorang dewa. Wah, keren gak? Ketika ada ular yang dipagut ya, memagut Paulus, tapi ternyata ada satu kemenangan yang Paulus bisa terima. Bagaimana hari itu Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, membuktikan bagaimana ada kemenangan atas iblis. Saudara sekalian, hari itu bahkan orang berkata, wah pasti habis ini Paulus, pasti bengkak kemudian mati. Tapi hari itu yang terjadi apa? Tidak terjadi apa-apa terhadap Paulus. Yang artinya adalah Paulus sedang baik-baik saja. Saudara sekalian, hari ini sama seperti hidup kita. Kadangkala mungkin kita sepertinya dipagut oleh ular. Ada hal yang mungkin sepertinya menyakitkan, ada hal yang mungkin sepertinya kok gak ada harapan lagi untuk kita bisa bangkit. Orang lain mungkin berkata apa? Wah, udah itu pasti bengkak, itu pasti habis, itu pasti selesai. Tapi saudara sekalian, tugas kita ketika kita sudah tahu kita dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kasih Tuhan itu membuat kita sadar kalau kita menjadi anak Tuhan dan punya otoritas. Yang percaya katakan amin. Dan ketika kita punya otoritas, ada ular, ada situasi, ada hambatan apapun, kita sama seperti Paulus, kita hanya apa? Mengibaskan mereka di dalam nama Yesus ke dalam api, dan hidup kita dalam nama Yesus ada kasih Tuhan, kita pasti baik-baik saja. Yang percaya katakan amin. Orang lain lihat hidup kita berantakan, orang lain bisa melihat hidup kita hancur, selesai. Tapi hari ini kita bisa mendeklarasikan, enggak Tuhan, hidupku tetap baik-baik saja, karena ada kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Yang percaya hidup kita baik-baik saja, sama-sama katakan amin. Amin. Itu sebabnya saudara sekalian, poin yang pertama tadi kita bahas bagaimana dari kasih, bicara soal hidup dalam kasih, itu artinya adalah dari kejatuhan, tapi karena kita sudah terima kasih Yesus, dari kejatuhan kita menuju kepada kemenangan. Dan hari ini semua kita pasti sudah mulai menerima kemenangan demi kemenangan, amin. Itu sebabnya yang kedua, poin yang kedua, bicara soal living in God's love, bicara soal hidup dalam kasih Tuhan, itu bicara soal dari yang namanya keraguan
menuju kepada kepastian. Kadangkala, saudara sekalian, walaupun kita adalah anak Tuhan gitu ya, sering nggak sih kita ragu? Sering gitu ya, saya pun pernah ragu, saudara sekalian. Bener nggak sih ya ada kasih Tuhan buat saya gitu ya? Atau jangan-jangan cuma buat orang lain, orang tertentu. Dan sering kali kita meragukan kasih Tuhan. Ketika mungkin kita belum dapat jawaban doa, ketika kita mungkin melihat orang lain sepertinya dipulihkan lebih dulu, kita bertanya-tanya, betul apa tidak kasih Tuhan itu buat saya? Kalau Tuhan mengasihi, kok aku harus melalui perkara yang aku sepertinya gak bisa? Tapi ya saudara sekalian, ada satu ayat, satu kisah bilang gini, Keluaran 17 ayat yang pertama berkata demikian, kemudian, coba ya, Keluaran 17 ayat yang pertama, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan ke tempat persinggahan, sesuai, sama-sama katakan 2-3, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di sana di Rafidim, tetapi di sana, sama-sama katakan apa? Tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saya highlight di sini adalah sesuai dengan, apakah dengan kemauan mereka? Bukan. Sudah sesuai belum dengan perintah Tuhan? Sudah. Dan seringkali saudara sekalian kita merasa bahwa Tuhan, aku kan Tuhan mengasihi aku. Aku sudah sesuai, aku sudah taat sama Tuhan. Aku sudah melakukan semua khotbah gitu ya. Setiap kali khotbah aku sudah melakukan 1, 2, 3 aku sudah melakukan sesuai Tuhan. Hidupku sudah sesuai. Tapi kenapa yang aku hadapi adalah apa? Kekeringan. Di sana tidak ada air untuk diminum. Di tempat yang Tuhan minta aku pergi, ya, di tempat di mana Tuhan minta mereka bangsa Israel pergi, tapi di sana tidak ada air. Bagaimana dengan kita kalau menghadapi situasi yang demikian? Seringkali kita berkata, Tuhan aku udah sesuai, dan kita mulai meragukan kasih Tuhan. Bahkan ayat yang ke-7 berkata demikian, dinamainyalah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan apa? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sering nggak kita bilang gini, ada Tuhan nggak sih? Benar nggak sih Tuhan ada di tengah-tengah keluargaku? Betul nggak sih Tuhan, kasih Tuhan itu ada buat keluargaku, buat pasanganku, buat anakku, buat cucuku, buat pekerjaanku? Ada nggak sih Tuhan benarnya? Saudara sekalian, ini adalah kalimat yang mungkin sering banget kita ucapkan di masa-masa ragunya kita. Tapi hari ini saudara, ada satu kepastian, di manakah Tuhan? Kita mau sama-sama jawab, Tuhan itu dekat dengan setiap hidup kita, amin. Tuhan dekat dengan keluarga kita, Tuhan dekat dengan pekerjaan kita. Mazmur berkata demikian, pemazmur berkata, 145 berkata apa? Tuhan dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang yang memanggilnya dalam kebenaran. Jadi Tuhan ada di mana? Dekat dengan semua kita. Bahkan Mazmur 139 ayat yang ke-8, jika aku mendaki ke langit, ada siapa di sana? Ada Tuhan di sana. Dan jika aku menaruh tempat tidurku di alam maut, ada siapa di sana? Ada Tuhan di sana. Yang artinya saudara sekalian, jangan kita ragu di manakah Tuhan. Hari ini saudara sekalian, mungkin kita belum melihat yang namanya pertolongan, tapi kita mau mempercayai hati Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, itu selalu dekat. Dan ketika ada Tuhan dekat dengan hidup kita, saya percaya ada sukacita, damai sejahtera buat setiap hidup kita. Masalah mungkin belum selesai, tapi ketika kita masih bisa bertahan, itu juga adalah sebuah mujizat. Karena kita tahu ada Tuhan berserta dengan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ada Tuhan dekat dengan setiap kita. Mazmur 31 bilang gini, aku menyangka itu apa? Berprasangka, ya. Seringkali kita bisa berprasangka sama Tuhan, Tuhan gak peduli, Tuhan tidak adil. Mana kasih Tuhan?
Aku menyangka dalam kebingunganku, dalam keraguan kita, dalam kebimbangan kita, bahwa apa? Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi ini yang menjadi kekuatan kita. Kita baca sama-sama 2-3. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan permohonanku ketika apa? Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dan saya percaya Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang mendengar, tapi setiap kali kita berteriak minta tolong, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya jangan kita punya prasangka, jangan kemudian aduh aku sangka. Tapi biarlah hari ini keraguan kita percaya karena kasih Tuhan ada kepastian di mana janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Mungkin belum saatnya, tapi percaya kemenangan demi kemenangan sudah di depan mata. Bicara soal ini, Bapak Saudara sekalian, ada satu quotes gitu ya yang saya tulis di sini. Dalam Tuhan tidak ada kata game over plan. Yang ada selalu start over plan. Apa ini artinya? Bapak Saudara sekalian, sering kali gitu ya kita berpikir atau orang lain menilai hidup kita selalu berkata apa? Oh, udah habis kamu, game over, selesai. Modalmu dikit selesai, game over, gak ada gunanya, gak berarti. Orang lain bisa memandang hidup kita sudah apa? Hancur, sudah selesai, game over, tamat. Tapi Bapak Saudara sekalian, di mata Tuhan gak ada yang namanya game over dalam hidup kita. Yang ada adalah ini, start over. Artinya apa? Bahwa Tuhan tetap bisa memulai lagi dari yang mungkin sepertinya secara mata game over, secara mata kecil, tapi Tuhan tetap bisa memulai lagi dari yang kecil, tetap secara ajaib Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib, mujizat tetap bisa terjadi, amin. Itu sebabnya hari ini jangan merasa ragu di dalam Tuhan, tapi biarlah kasih Tuhan itu memberikan kepastian dalam hidup kita, bahwa sampai akhirnya kita pasti menerima mahkota kehidupan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti melindungi, menyertai hidup kita. Itu sebabnya yang kedua tadi kita bicara soal, kalau yang pertama tadi bicara living in God's love, itu dari kejatuhan menuju kemenangan. Yang kedua tadi kita belajar dari yang namanya keraguan. Mungkin selama ini kita bisa ragu, betul nggak ya Tuhan mengasihi aku? Hari ini kita dapat yang namanya kepastian bahwa Tuhan selalu dekat, Tuhan beserta kita. Dan yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, bicara soal hidup dalam kasih Tuhan, yang ketiga adalah ini, keinginanku menuju keinginan Tuhan. Ini adalah PR yang paling susah sepertinya dilakukan ya. Kalau tadi 2 poin yang awal kita bahas tentang diriku gitu ya, diri saya. Tapi hari ini kita bicara soal keinginanku menuju keinginannya siapa? Tuhan. Seringkali kalau bicara soal saya, dan saya, gampang nggak? Wah gampang. Semua berfokus pada saya. Yang penting saya selamat, yang penting saya diberkati, yang penting saya keluarga saya aman, yang penting saya. Tapi Bapak Saudara sekalian, bicara soal ketika kita benar-benar hidup dalam kasih Tuhan, bukan tentang cuman saya, tapi juga bagaimana tadi ayat di atas banget kita sudah baca, kasih Tuhan untuk kita, dan kita wajib apa? Menyerahkan kasih itu untuk saudara-saudara kita. Dan ini adalah menjadi keinginannya Tuhan. Ada satu ayat bilang gini ya, Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita juga mati untuk Tuhan. Baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi hari ini kita sama-sama punya tugas yang sama. Ketika kita sudah punya kasih Tuhan, jangan biarkan itu berhenti di hidup kita. Ada dua kisah di Bible ya, tentang si lumpuh, Bapak Saudara sekalian. Kisah ini adalah kisah kalau Bapak Saudara sekalian lihat yang sebelah kiri gitu ya, si lumpuh dan 4 orang teman. Kalau sekarang ditanya, mungkin kita udah paham kisah ini ya, bagaimana si lumpuh kemudian ada 4 orang teman sampai naik ke atap gitu ya,
bongkar atapnya, menurunkan gitu ya. Kemudian Yesus bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Kemudian setelah Yesus bilang dosamu sudah diampuni, dilanjutkan dengan apa? Angkatlah tilammu. Itu yang terjadi dan kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Sekarang gini, pertanyaannya adalah ini Bapak Saudara sekalian. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat pertama apa yang diterima oleh si lumpuh? Pengampunan dosa, oke. Banyak dari kita ketika baca kisah ini, kita berkata bahwa, wah, pengampunan dosa. Tapi saudara sekalian, ketika saya coba baca ulang dan ulang, ternyata mujizat pertama yang si lumpuh terima adalah bukan pengampunan dosanya, tapi kalau mundur lebih lagi, yaitu apa? Mujizatnya adalah ketika si lumpuh bertemu dengan 4 orang teman, 4 orang sahabat. Kenapa saya bisa bilang gitu, Mbak? Karena kita lihat di kisah yang sebelah kanan, yaitu si lumpuh di mana? Sama-sama lumpuh enggak? Sama. Kebutuhannya sama enggak? Sama. Tapi yang sebelah kanan di kolam Bethesda, ya. Sebelah kanan nih, oke. Di kolam ini Bapak Saudara sekalian, dikatakan apa? Ketika Yesus datang, ya. Kemudian dia bilang apa? Loh, Tuhan, guru, enggak ada apa? Enggak ada satu orang pun yang apa? Menolong aku untuk bisa pergi ke kolam. Jadi aku nggak bisa terima mujizat, aku nggak bisa disembuhkan. Karena setiap kali itu kolam goyang, nggak ada satu orang pun, teman, sahabat, yang mau nolong aku untuk pergi ke kolam. Jadi aku nggak bisa terima mujizat. Saudara sekalian, biarlah hari ini, pertanyaannya adalah makanya buat si lumpuh dan 4 orang teman, 4 orang teman adalah mujizat dalam hidupnya. Pertanyaannya sekarang, maukah kita untuk menjadi 4 orang teman itu? Yang bisa apa? Bisa menyalurkan kasih Tuhan, yang bisa menjadi jembatan untuk orang lain bisa kenal Tuhan, jadi jembatan kasih untuk orang lain bisa dipulihkan, untuk orang lain bisa terima mujizat. Seringkali Bapak Saudara sekalian, kita ini apa? Bilangnya adalah, oh Tuhan berkati aku, betul? Tapi biarlah hari ini ketika kita sudah terima kasih Tuhan, kita mau level up. Level up-nya gimana? Ketika kita seringkali bilang Tuhan berkati aku, kita level up-nya jadi apa? Tuhan jadikan aku berkat buat orang lain. Ketika seringkali kita bilang Tuhan, aku mau dong jawaban doa. Mana Tuhan jawaban doa? Dalam nama Yesus kita percaya jawaban doa ada. Tapi ketika kita sudah kenal kasih Tuhan, kita mau level up. Kita mau bilang apa? Tuhan jadikan aku ini loh jawaban doa buat orang lain. Seringkali kita bilang Tuhan, aku perlu mujizat Tuhan. Mana mujizat Tuhan? Dalam nama Yesus kita percaya terima mujizat Bapak Saudara sekalian. Tapi ketika ada kasih Tuhan, kita juga mau level up. Kita mau bilangnya apa? Tuhan, jadikan aku, kehadiranku, itu mujizat buat orang lain. Wah, itu keren Bapak Saudara sekalian. Sama seperti 4 sahabat, di mana mereka benar-benar living in God's love. Kita nggak tahu namanya siapa, tapi biarlah hari ini, di tempat ini, ada orang-orang yang mau membagikan kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Bukan cuma bicara living in God's love, bukan cuma bicara kita sudah dari yang jatuh, kita sudah dimenangkan, dari yang tadinya kita ragu, kita sudah terima kepastian, tapi hari ini kita juga melakukan, ambil bagian, untuk bukan sebatas keinginanku, tapi juga kita melihat keinginan Tuhan untuk mengasihi orang-orang saudara kita, amin. Mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, mengasihi orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Tapi biarlah tetap kita bisa menjadi berkat. Sama seperti saya tadi lihat ya, di slide visi dari gereja ini ya. Tadi sempat ditulis, saya lupa sih, saya sempat capture tadi. Visinya ada yang ingat nggak?
biasanya nampil soalnya ya, menjadi wadah booster iman kekristenan agar apa? Berdampak bagi sekitar. Jadi hari ini living in God's love, biarlah kita hidupi dan kita enggak lagi merasa ragu, tapi hari ini semua kita hidup dalam kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin, yang mengerti katakan amin, yang mau katakan amin. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya boleh panggil WL buat maju ke depan. Siang hari ini mari sama-sama kita renungkan, bicara soal kasih Tuhan. Apakah kita pernah ragu dalam kehidupan kita? Sama seperti bagaimana bangsa Israel tadi meragukan, Tuhan ada di mana sih? Apakah kita pernah meragukan kesetiaan, kebaikan, kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita? Tapi biarlah hari ini, saudara sekalian, satu hal yang pasti, kasih Tuhan itu tidak pernah habis. Gak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu sebabnya mari sama-sama kita angkat sebuah pujian ini. Kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia. Setiap kali Tuhan menunjukkan kasih-Nya, kasih Tuhan itu selalu disertai dengan janji Tuhan. Ketika hari ini kita hidup dalam kasih, itu berarti kita juga punya akses untuk bisa terima janji Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini, saudara sekalian. Katakan Bapa, Kau setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, Aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setia. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Kau adalah Jehovah Jireh. Oh, Kau sediakan Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang
tunjukkan kasih di keluarga kami Tuhan, oh di pekerjaan kami Tuhan, Kau sediakan Tuhan, dalam nama Yesus. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selalu.